Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Kisah yang ditulis oleh Alveandra. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lama wanita itu tidak menjawab pertanyaan dari Ilham, membuat dokter muda itu kemudian melirik pada Tari, seolah bertanya mengapa ibunya tidak menjawab pertanyaannya. Tari menggedikkan bahunya, pertanda ia pun tidak mengetahuinya. Kemudian Tari menoleh ke belakang, menatap wajah sang ibu. "Bu, tadi Kak Ilham tanya, mengapa ibu berada di pinggir jalan tengah malam seperti ini?" Tanya Tari mengulangi pertanyaannya yang sama. Wanita yang dipanggil dengan sebutan ibu oleh Tari itu kemudian mendongakkan kepalanya, menatap tajam pada wajah Tari. "Ibu ingin ikut kamu, Tari. Ibu tidak mau berada di rumah orang itu," jawabnya kemudian. Tari mengerutkan keningnya. "Orang itu? Oh, maksud ibu rumah Pak Kiai?" tanya Tari lagi. Kemudian Ningsi menganggukkan kepalanya. "Tapi Bu Ningsi memang harus berada di rumah Pak Kiai dulu, sampai ibu benar-benar menjadi seorang manusia seutuhnya," Ilham menimpali. "Benar apa yang dikatakan Kak Ilham, Bu. Memang seharusnya ibu berada di rumah Pak Kiai dulu. Setelah semuanya kembali normal, Tari janji, Tari akan membawa ibu untuk tinggal bersama dengan Tari," sahut gadis cantik bermata bulat itu. Namun tiba-tiba wanita itu menangis. Tangisannya terdengar sangat menyedihkan, namun membuat siapa saja yang mendengarnya merasa iba. "Loh, ibu kenapa menangis? Ini semua Tari lakukan demi kebaikan ibu." Ningsi menggelengkan kepalanya. "Ibu merasa sangat panas di rumah itu, Tari. Hawanya benar-benar sangat panas. Ibu tidak suka." Bu Ningsi harus sedikit bersabar lagi. Agar bisa hidup bersama dengan Tari, seharusnya ibu menuruti perkataan Pak Kiai dulu. "Tapi Kak, saat ini saja ibu sudah menjadi manusia. Apa salahnya jika memang langsung tinggal bersama dengan Tari?" "Tidak seperti itu, Tari. Bagaimanapun kita harus konsultasi terlebih dahulu dengan Pak Kiai, karena hanya beliaulah yang tahu mana yang terbaik untuk semuanya." Namun tiba-tiba Ningsi berhenti menangis saat Ilham selesai berbicara. Bau amis tiba-tiba menyeruak memenuhi seisi mobil tersebut. Bau apa ini, Kak? Seperti bau bangkai busuk," celetuk Tari seraya menutup hidungnya dengan tangannya. "Iya, kakak juga menciumnya, seperti bau anyir darah." "Ibu mencium aroma bau busuk juga?" tanya Tari menoleh ke belakang mobilnya. Namun Ningsi kemudian menggelengkan kepalanya tanpa bersuara. Aneh sekali. Dokter muda itu mulai merasa tidak enak. Bulu kuduk kedua anak manusia itu kemudian tiba-tiba meremang. Angin berembus sangat kencang di dalam mobil tersebut. "Angin dari mana ini? Apakah kamu membuka kaca jendela, Tari?" Ilham bertanya pada Tari, namun matanya tetap fokus ke depan. "Enggak, Kak. Jendela kacanya tertutup dengan rapat." "Coba kamu periksa jendela belakang." Kemudian Tari menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia saat melihat perwujudan ibu kandungnya. "Ibu?" Matanya membulat sempurna. Gadis itu sangat terkejut saat melihat kini ibunya sudah berubah lagi menjadi sosok pocong. Kali ini wajah sang ibu benar-benar sangat menakutkan. Pupil matanya nyaris putih semua, mulutnya menganga lebar, wajahnya menghitam dan melepuh. "Kamu kenapa, Tari? Kenapa berteriak seperti itu?" tanya Ilham yang mulai merasa ada yang tidak beres pada sosok yang bernama Ningsi itu. "Pocong!" Sekali lagi Tari berteriak. Ilham langsung mengerem mobilnya secara mendadak. Beruntungnya jalanan malam itu sangat sepi. Dokter muda yang memang memiliki indera keenam itu kemudian menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya lelaki muda itu saat melihat perubahan wujud dari ibu kandungnya Tari. "Astagfirullahaladzim. Tari, kakak bilang juga apa? Dia itu bukan ibumu." "Tapi itu ibu, Kak.
Itu wajah ibu. Tari bersikeras mengatakan jika pocong itu benar-benar ibunya. Memang pocong itu terlihat masih menyerupai wajah Ningsih, meskipun kini wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Ini ibu Tari. Kamu tidak usah lagi percaya pada laki-laki yang ada di sampingmu. Dia hanya ingin menjauhkan kamu dari ibu. Laki-laki itu ingin memilikimu seutuhnya dan menjadikan kamu sebagai tumbalnya agar kekuatannya semakin bertambah. Apa kamu lupa, Tari? Kalau lelaki itu memiliki indera keenam dan dia ingin memperdalam lagi ilmunya. Dan sebenarnya pria Parubaya itu sebenarnya bukanlah seorang kiai, namun seorang dukun jahat yang ingin membantu Ilham. Tari mengerutkan keningnya, menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya barusan. Tidak, itu tidak mungkin, Bu. Kak Ilham itu orang baik. Tari sudah mengenalnya sejak lama. Jangan percaya pada iblis itu, Tari. Karena setiap iblis bicara itu semuanya fitnah. Lelaki itu mencari gadis perawan sepertimu, Tari. Kau percaya sama ibu? Lagi-lagi pocong itu berbicara. Jangan dengarkan dia, Tari. Diam, kamu manusia laknat. Pocong itu kemudian mencekik leher Ilham dengan sangat keras. Lepaskan saya, pakik Ilham. Dokter muda merasa sangat kesakitan di bagian lehernya. Nafasnya mulai tercekat. Sekuat tenaga Ilham mencoba melepaskan tangan pocong itu dari lehernya. Kuku-kukunya yang panjang dan menghitam itu hingga menusuk bagian kulit lehernya. Kamu harus mati, ikut bersama aku, Ilham. Tari terlihat sangat bingung. Gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya sangat ketakutan. Tari, tolong lepaskan tangannya dari leher kakak, cepat. Aku mulai gak bisa nafas. Diam di tempatmu, Tari. Ini semua demi kebaikan kamu, sayang. Sosok pocong itu kemudian menatap wajah Tari dengan ekspresi wajah mengibah. Tidak lagi seram seperti tadi. Air matanya tiba-tiba menetes keluar agar Tari merasa kasihan kepadanya dan tidak mendengarkan perkataan Ilham. Tari, jangan dengarkan pocong ini. Dia itu bukan ibumu. Dia itu iblis yang menyerupai ibumu. Percaya pada kakak, Tari. Tari, aku ibumu. Ibu janji, ibu akan ikut bersamamu, sayang. Tari menggelengkan kepalanya. Gadis itu sangat bingung. Mana yang harus ia percayai? Keduanya adalah orang yang paling sangat ia cintai. Gadis itu tidak bisa memilih. Tari, cepat lepaskan ikatan yang ada di ujung kain kafan itu. Lakukan, Tari, tita Ilham. Tiba-tiba Ilham teringat akan perkataan guru spiritualnya. Jika tali pocong itu dilepaskan secara paksa, maka akan ada terjadi dua kemungkinan. Ningsih akan benar-benar meninggal atau justru Ningsih akan menjadi sosok manusia lagi. Sosok pocong itu semakin mengeratkan kedua tangannya ke leher Ilham. Tidak, jangan lakukan itu, Tari. Ayo lakukan apa yang aku perintahkan, Tari. Tari benar-benar bingung. Akhirnya ia memiliki keputusannya sendiri. Dan lepaskan. Tidak. Ilham terbatuk. Rasanya tenggorokannya tercekat, lehernya membiru. Hampir saja dokter muda kehabisan nafasnya. Jika saja telat beberapa detik saja, mungkin saat ini Ilham sudah tidak bernapas lagi. Sosok pocong itu kemudian tiba-tiba menghilang, meninggalkan aroma bangkai busuk yang masih menyeruak memenuhi mobil. Tari terlihat sangat panik. Kemudian ia mengambil air botol mineral dari sisi pintu. Kemudian menyerahkannya pada Ilham. Ini, Kak, minum dulu. Terima kasih, jawab Ilham. Lalu dokter muda itu segera meminumnya dengan perlahan. Tenggorokannya yang tadi sangat kering, kini sudah kembali lega. Maafkan Tari, Kak, ucap Tari dengan wajah penuh penyesalan. Ini semua salah Tari. Andai saja tadi Tari percaya pada ucapan kakak, mungkin Kak Ilham tidak akan merasakan sakit seperti ini. Gadis cantik itu benar-benar menyesali perbuatannya. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Satu pesan kakak, jangan hiraukan apapun yang Tari lihat. Tari menganggukkan kepalanya. Kakak masih bisa menyetir? Insya Allah masih bisa. Kamu cukup berdoa saja. Kemudian Ilham segera menyalakan kembali mesin mobilnya. Namun hingga beberapa kali ia menyalakan, mobil itu tidak juga mau menyala. Mobilnya kenapa, Kak? Tanya Tari. Perasaannya mulai tidak enak. Ya Allah, ada gangguan apa lagi ini? Entahlah, kakak nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim, serunya kemudian, sembari mencoba untuk menyalakan mobil tersebut. Dan akhirnya mobil itu kembali nyala. Ilham segera menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, agar bisa segera sampai di rumah. Selama dalam perjalanan semuanya aman dan lancar. Tidak ada lagi gangguan dari makhluk halus seperti tadi.
Ilham dan juga Tari terus berdoa di dalam hatinya masing-masing. 30 menit berlalu, akhirnya mobil milik Ilham kini telah sampai di depan rumah Nina. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai dengan selamat, Kak. Iya, ayo kita cepat turun. Sebentar lagi waktu subuh, sebaiknya kamu bersihkan tubuhmu terlebih dahulu. Tari menganggukkan kepalanya. Iya, Kak. Mereka berdua pun akhirnya turun dan masuk ke dalam rumah Nina. Setelah wanita berjilbab itu membukakan pintu rumahnya. Keesokan harinya, Tari mulai kembali aktivitasnya sebagai mahasiswa kedokteran. Gadis itu sangat sibuk dengan segala tugas kuliahnya, namun Ilham belum bisa masuk untuk bekerja. Lehernya masih terasa sangat sakit akibat cekikan pocong tadi malam. Apa yang terjadi padamu, Ilham? Ceritakan pada tante, tanya Nina yang penasaran. Matanya terus memperhatikan leher Ilham. Semalam aku dicekik oleh pocong, tante. Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa? Kemudian Ilham menceritakan semua kejadian tadi malam kepada Nina. Tantenya itu benar-benar sangat terkejut. Tidak hanya itu, Ilham pun menceritakan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tentang sarannya yang harus segera menikahi Tari, agar Tari selamat dari gangguan pocong, dan juga Ilham yang selamat dari godaan setan. Tante hanya bisa mendukungmu, Ilham. Semua keputusan ada di tanganmu dan juga Tari. Tapi ada benarnya juga perkataan dari Pak Kiai itu. Memang dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk pacaran. Apalagi kamu dan Tari juga sudah lama saling mengenal. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Sebaiknya kamu segera menikahi Tari. Toh Tari juga sudah dewasa. Usianya sudah cukup untuk menikah. Tutur Nina menjelaskan. Tapi apakah Tari akan setuju jika aku menikahinya secepat ini? Tanya Ilham ragu. Tante yakin dia akan setuju. Sejauh yang tante lihat sepertinya Tari juga mencintai kamu. Tapi tante, apa nanti pernikahan ini tidak mengganggu kuliahnya? Tante tahu sendiri, kuliah kedokteran itu sangat sibuk. Butuh konsentrasi tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya. Nina menghela nafas panjang. Justru itu, kalau kamu dan Tari sudah menikah, kamu bisa mengajari Tari dan membantunya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Kamu bisa lebih leluasa untuk berdekatan dengan Tari. Terlihat Ilham menganggukkan kepalanya. Tante benar, kalau begitu secepatnya aku akan berbicara serius dengan Tari. Tapi nanti tante juga ikut mendampingi ya? Iya, tenang saja. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Tante mau masak untuk makan malam dulu. Aku mau jemput Tari dulu. Di luar sepertinya akan turun hujan. Kasihan kalau harus nunggu bis. Ya sudah, hati-hati di jalan. Banyak-banyak berdoa dan cepat pulang ke rumah. Siap, tante. Kemudian Ilham pun segera menuju mobilnya dan menjemput Tari di kampusnya. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Suara petir menggelegar saling bersautan, membuat dokter muda itu beristighfar berkali-kali. Sela, ayo kita makan. Sejak tadi kamu selalu mengurung diri di dalam kamar. Tante takut kamu sakit. Iya tante, terima kasih. Nanti Sela menyusul. Ya sudah, jangan terlalu lama. Sela menganggukkan kepalanya. Nina pun kembali menuju ruang makan. Di sana sudah ada Ilham dan juga Tari yang sedang menunggu Nina dan juga Sela. Sela mana tante? Tanya Tari yang tidak melihat Sela datang bersama Nina. Katanya nanti akan menyusul. Ia menyuruh kita untuk makan dulu saja. Ya sudah, ayo kita makan. Nanti keburu dingin tidak enak. Kemudian mereka bertiga pun makan malam dengan sesekali membicarakan tentang kuliah Tari. Mereka bertiga terlihat sangat akrab dan juga bahagia. Tanpa sepengetahuan mereka, dari kejauhan seorang perempuan yang rambutnya diikat ke atas sedang memerhatikan mereka. Gadis itu merasa sangat iri pada Tari, bisa mendapatkan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tersebut. Terbesit rasa ingin merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Tari saat ini, yaitu mendapatkan perhatian khusus dari dokter muda itu. Aku juga harus mendapatkan perhatian dari Ilham. Tidak hanya kamu Tari yang bahagia karena perhatian yang diberikan oleh dokter tampan itu. Aku pun ingin merasakannya juga. Sela berbicara di dalam hatinya. Di pojok kamar tersebut sosok makhluk menyeramkan itu tengah tersenyum menyeringai, menatap tajam pada gadis yang sedang mengintip di balik pintu. Bagus Sela, penuhi hatimu dengan iri dan dengki pada mereka bertiga. Dengan begitu, kamu akan menjadi pengikutku. Kamu tenang saja, aku akan membantumu untuk mendapatkan laki-laki itu. Malam semakin larut, karena kondisi Ilham belum pulih benar.
Nina menyuruh ponakannya itu untuk tetap tinggal di rumahnya sampai keadaan Ilham benar-benar pulih. Wanita berjilbab itu menyuruh Ilham untuk tidur di kamar yang berada pavilion rumahnya, sehingga tidak satu atap dengan kedua gadis yang kini tinggal bersama Nina. Sheila tidak bisa memejamkan matanya. Bayangan Ilham terus mengganggu pikirannya. Entah mengapa gadis itu selalu memikirkan Ilham. Sedang apa ya dia? Apa salahnya aku melihatnya sebentar saja? Lagian Tari juga sudah tidur. Dia nggak akan tahu kalau aku menemui tunangannya di pavilion. Sheila berbicara di dalam hatinya. Kemudian gadis itu keluar dari kamarnya menuju pavilion dengan berjalan mengendap-endap. Sosok pocong menyeramkan itu semakin tersenyum menyeringai melihat Sheila yang mulai berani untuk mendekati Ilham. Sedang apa ya Ilham malam-malam begini? Apakah dia sudah tidur? Sheila bertanya di dalam hatinya. Sheila terus berjalan keluar lewat pintu samping yang langsung terhubung dengan pavilionnya. Gadis itu berjalan mengendap. Namun betapa terkejutnya ia saat tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan Ilham keluar dari kamar itu. Sheila, sedang apa kamu malam-malam begini di sini? Tanya Ilham yang sama terkejutnya seperti Sheila. Gadis itu kemudian salah tingkah, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, terdiam sejenak, memikirkan alasan yang tepat. Aku tadi, ya aku mencari kamu. Aku pikir kamu belum tidur. Dan ternyata memang belum tidur. Ilham menautkan kedua alisnya. Memangnya ada apa? Kenapa kamu cari aku malam-malam begini? Kemudian lelaki itu pun menutup pintu kamarnya. Ada yang ingin aku tanyakan sama kamu, jawab Sheila. Tentang tugas kuliah. Ya, tugas kuliahku banyak sekali. Aku sampai kewalahan mengerjakannya. Aku pikir kamu mau membantuku, jawab Sheila beralasan. Loh, bukankah fakultas kita berbeda? Mana ngerti aku tentang ekonomi. Karena aku lulusan fakultas kedokteran sama seperti Tari. Lagian ini kan sudah malam. Masih ada hari esok kalau kamu mau meminta bantuan kepada aku. Tari lagi. Kenapa sih harus dia terus yang disebut-sebut? Sheila menggerutu di dalam hatinya. Karena besok harus sudah selesai tugasnya. Aku lupa tadi meminta bantuan sama kamu. Aku pikir aku bisa mengerjakannya sendiri, tapi ternyata aku tidak bisa. Jadi aku berpikiran untuk meminta bantuan sama kamu, berharap kamu bisa membantuku. Ilham menghela nafasnya panjang, bingung dengan apa yang akan dilakukan pada Sheila. Apakah akan membantunya atau tidak? Namun sebenarnya ia merasa sangat kasihan pada gadis yatim itu. Semenjak Marni masuk penjara dan ayahnya meninggal karena terbunuh, Sheila berubah menjadi seorang yang pendiam dan banyak mengurung diri di dalam kamarnya. Segala cara sudah dilakukan oleh Tari dan juga tantenya untuk menghibur Sheila agar bisa ceria kembali dan menerima semua takdirnya. Namun Sheila tetap diam. Tidak sedikit pun tertarik dengan semua ajakan Tari dan Nina. Dan sekarang Ilham sangat terkejut saat tiba-tiba Sheila berani menghampirinya, apalagi malam-malam seperti ini, di saat semua orang yang ada di rumah itu sedang terlelap di dalam tidurnya. Baiklah, mana tugasmu? Biar aku yang membantumu. Semoga saja aku bisa. Akhirnya Ilham mau membantu tugas kuliah Sheila. Seriusan? Kamu mau membantuku? Tanya Sheila untuk memastikan lagi. Matanya berbinar bahagia. Baru kali ini semenjak kematian ayahnya, Sheila bisa tersenyum lagi. Ilham menganggukkan kepalanya. Ya, ayo buruan ambil tugasmu. Aku akan mencoba untuk mengerjakannya. Aku tunggu kamu di ruang tamu. Kemudian dokter muda itu segera berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Karena sedari tadi ia merasa tenggorokannya kering dan ingin mengambil air minum di dapur. Namun ternyata ia harus bertemu dengan Sheila di depan pintu kamarnya. Kok di ruang tamu sih? Kenapa nggak di kamar aja? Biar bisa berduaan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Semoga ini jadi awal kedekatan aku dengan Ilham. Semoga saja. Kemudian Sheila segera kembali ke kamarnya. Kebetulan memang ada tugas kuliahnya yang belum ia kerjakan, tapi untuk minggu depan diserahkan pada dosennya. Menit berikutnya Sheila sudah duduk di kursi yang berada di ruang tamu dengan tugas yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, Ilham datang dengan 2 gelas air mineral di tangannya. Buat kamu. Sheila tersenyum. Terima kasih, kamu baik sekali. Pantas saja Tari sangat tergila-gila kepadamu. Selain kamu tampan, kamu juga ternyata sangat baik dan bisa memperlakukan perempuan dengan baik. Kamu terlalu berlebihan, Sheila. Aku sama saja dengan laki-laki yang lainnya. Tidak ada yang spesial, jawab Ilham. Kemudian dokter muda itu mendaratkan pantatnya di kursi agak jauh dari Sheila. Melihat itu Sheila segera menggeser duduknya agar dekat dengan Ilham.
Bau aroma melati tiba-tiba menyeruak memenuhi seisi ruangan tersebut. Kenapa tiba-tiba bau melati seperti ini? Apa Sheila memakai parfum aroma melati? Ilham bertanya-tanya di dalam hatinya. Sheila, apa kamu tidak bisa menggeser sedikit saja? Tidak baik laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya duduk saling berdekatan seperti ini. Kalau berjauhan nanti kamu tidak bisa mengajariku tentang tugas ini, jawab gadis yang memakai baju piyama itu. Kemudian Ilham hendak beranjak dari duduknya pindah kursi yang lain. Namun Sheila gerak cepat menarik sekuat tenaga tangan dokter muda itu sehingga Ilham terjatuh dan menimpa tubuh Sheila. Dan saat ini posisi mereka saling tindih. Sheila berada di bawah tubuh Ilham. Wajah mereka sangat dekat. Hampir saja bibir mereka menyatu jika Nina tidak segera memanggil ponakannya. Astagfirullah Ilham, seru Nina. Wanita itu sengaja tidak berteriak. Ia takut Tari melihat apa yang sedang dilakukan oleh ponakannya itu. Ilham langsung berdiri, menjauhi tubuh Sheila. Gadis itu berdecak kesal karena hampir saja ia mencium bibir Ilham dan harus gagal karena ketahuan oleh Nina. Sial, coba saja tadi tidak ada Tante Nina. Mungkin saat ini aku sedang berciuman dengan Ilham. Nina segera menarik tangan Ilham dan juga Sheila menuju pavilion. Ia tidak mau Tari bangun dan mengetahui semuanya. Apa yang kalian lakukan tadi di ruang tamu, ah? Terlihat sekali jika Nina sangat marah pada kedua anak manusia itu. Tante, ini semua tidak seperti yang Tante pikirkan. Tante hanya salah paham, jawab Ilham. Sementara itu Sheila hanya terdiam, tidak berniat sedikit pun untuk bersuara, membantu Ilham memberi penjelasan kepada Nina. Salah paham yang bagaimana maksud kamu Ilham? Jelas-jelas tadi Tante melihat dengan mata kepala Tante sendiri kalau kamu sedang menindih tubuh Sheila. Tadi itu tidak sengaja Tante. Tadi Ilham mau bangun. Tiba-tiba Sheila menarik tangan Ilham dengan keras dan akhirnya Ilham terjatuh dan menindih tubuh Sheila. Seharusnya Tante percaya pada Ilham. Karena Tante tahu sendiri, aku tidak mungkin melakukan perbuatan asusila, apalagi di rumah ini. Nina terdiam sejenak. Benar apa yang dikatakan oleh Ilham. Ponakannya itu adalah orang laki-laki yang mengerti tentang agama dan tidak mungkin melecehkan seorang perempuan apalagi di rumahnya sendiri. Nina pun tahu jika Ilham sangat mencintai Tari. Kemudian Nina menatap wajah Sheila dengan lekat. Tiba-tiba ia melihat jika di wajah gadis itu sekilas terlihat wajah pocong yang sangat menyeramkan sedang tersenyum menyeringai. Astagfirullahaladzim, Ilham, pakik Nina. Ada apa Tante? Coba kamu perhatikan wajah Sheila dari dekat. Ilham segera menuruti perintah tantenya. Kemudian lelaki itu menatap wajah Sheila lekat-lekat. Astagfirullahaladzim, Tante, pocong, pakik Ilham. Mereka berdua mundur beberapa langkah. Tubuh Sheila jatuh. Gadis itu kini tidak sadarkan diri. Sheila. Wanita itu hendak menolong Sheila, namun Ilham segera menarik tangan tantenya. Jangan lakukan itu Tante. Biarkan saja dulu Sheila di situ. Nina menganggukkan kepalanya, menuruti perintah dari ponakannya. Kalian telah menghancurkan rumahku. Kini aku yang akan menghancurkan kalian berdua. Sosok pocong yang sangat menyeramkan itu mengeluarkan suaranya hingga memenuhi seluruh ruangan tersebut. Pocong itu kemudian menatap wajah Ilham dengan penuh kebencian, mengeluarkan kekuatannya. Tubuh Ilham tiba-tiba terangkat ke atas hingga membentur atap rumah itu, kemudian langsung terjatuh lagi ke lantai. Pek! Ilham mengadu, menahan nyeri di seluruh tubuhnya. Bagaimana tidak, tubuhnya 2 kali membentur benda keras, tulang-tulangnya terasa remuk semua. Ya Allah Ilham! Kemudian wanita itu segera menghampiri Ilham yang tergeletak di atas lantai tidak berdaya. Namun dokter itu masih sadarkan diri. Pergi dari sini Tante, biarkan Ilham yang menghadapi pocong itu. Nina menggelengkan kepalanya. Tidak Ilham, Tante di sini akan membantumu, jawabnya kemudian. Jangan Tante, pocong ini sangat berbahaya. Cepat pergi Tante, titah Ilham lagi. Bagaimana dengan Sheila Ilham? Biarkan dia di situ untuk sementara waktu. Pocong itu hanya mengincar aku. Lebih baik Tante segera pergi dari sini. Kemudian Nina menganggukkan kepalanya. Wanita yang tidak pernah lepas dari jilbabnya itu kemudian berdiri, membalikkan badannya hendak berlari meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba tubuhnya terdorong ke belakang hingga membentur dinding dengan cukup keras. Ah! Nina berteriak. Tante! Nina terjatuh ke lantai mencoba untuk berdiri lagi. Jangan kau sakiti tanteku. Hadapi saja aku. Dia tidak tahu apa-apa. Kamu hanya berurusan denganku. Semakin Ilham melarangnya, maka sosok makhluk menyeramkan itu sekali lagi membuat Nina terluka.
Wanita berjilbab itu tubuhnya melayang di atas, menempel di langit-langit atap rumah. Kedua tangan dan kakinya menempel sempurna pada atap rumah, persis seperti seekor cicak. Kepalanya memutar 180 derajat, bertolak belakang dengan tubuhnya. Lidahnya yang panjang menjulur ke bawah. Air liurnya menetes membasahi lantai. Matanya merah menyala, pupil matanya mengecil, hanya memperlihatkan wajah putihnya saja. Nina terus merangkak di atas dan sesekali melompat ke dinding, persis seekor cicak. Astagfirullahaladzim, tante, apa yang terjadi pada tanteku? Pocong itu tertawa sangat keras. Wanita itu akan selamanya seperti itu jika kamu terus menggangguku. Aku tidak pernah mengganggumu, aku hanya ingin menyelamatkan Tari. Tari dan Ningsi adalah milikku, kamu tidak bisa merebut mereka dariku. Kamu tidak bisa mengambil Tari, biarkan dia hidup di dunianya sendiri. Kamu melawanku, anak muda. Tubuh Ilham terseret, membentur dinding. Bok, ah! Dokter muda itu berteriak. Kali ini tubuhnya beradu lebih keras dari sebelumnya. Matanya menatap ke atas, tepat di atas kepalanya. Tantenya masih seperti tadi. Ya Allah, tante! Mendengar kegaduhan yang terjadi di luar, Tari terbangun dari tidurnya. Mendapati Stella yang tidak ada di sampingnya, membuat gadis itu terkejut. Kak Stella, kemana dia malam-malam seperti ini? Kemudian gadis itu turun dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya. Namun ia tidak menemukan kejadian apapun di depan kamarnya. Kemana Kak Stella? Apa dia sedang berada di kamar mandi? Teriakan demi teriakan terdengar di telinga Tari, membuat gadis cantik bermata bulat itu penasaran dengan apa yang sedang terjadi di rumah itu. Suara itu terdengar dari arah pavilion. Itu kan kamar Kak Ilham. Apa yang terjadi pada Kak Ilham? Tari segera berjalan menuju pavilion. Betapa terkejutnya ia saat melihat apa yang terjadi di depan kamar Ilham. Gadis itu melihat sosok pocong yang membelakangi tubuhnya. Di samping pocong itu terdapat Stella yang tidak sadarkan diri tergeletak begitu saja di atas lantai. Kemudian matanya melihat pada laki-laki yang sangat ia cintai. Laki-laki itu sedang terduduk di dekat dinding dengan ekspresi wajah yang sedang menahan sakit. Astagfirullahaladzim, Kak Ilham. Lalu matanya menatap ke atas kepala Ilham. Gadis itu sangat terkejut saat melihat Nina sedang merangkak di atap rumah itu, persis seekor cicak yang sedang menempel di dinding. Namun bedanya, kepala Nina memutar balik. Ya Allah, tante. Menyadari keberadaan Tari di tempat itu, dokter muda itu segera berdiri dengan sekuat tenaga. Meskipun sebenarnya tubuhnya terasa sangat lemah karena berkali-kali tubuhnya itu membentur benda keras. Tari, cepat pergi dari sini. Masuklah ke dalam kamarmu dan kunci pintunya. Berdoalah di dalam kamar, seru Ilham. Apa yang terjadi, Kak? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan semua ini. Sekarang turuti perintah kakak, masuk ke dalam kamar sekarang juga. Tari menuruti perkataan Ilham, kemudian menganggukkan kepalanya. Iya, Kak. Namun saat gadis cantik berambut panjang membalikan tubuhnya, betapa terkejutnya ia saat melihat sosok ibunya sedang berdiri dan kedua matanya menatap ke wajahnya dengan tatapan sendu. Tari, tolong ibu nak. Cuma kamu yang bisa menolong ibu agar bisa kembali menjadi manusia lagi sepertimu dan bisa hidup bersama dengan Tari selamanya. Ucap Ningsi dengan suara yang lirih dan membuat Tari merasa sangat kasihan pada ibunya itu. Jangan pedulikan dia, Tari. Itu hanya tipu daya saja. Sekarang juga masuk ke kamar. Ayo cepat, Tari. Gadis cantik itu sempat terdiam sejenak, bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ikutlah bersama dengannya, Tari. Ibumu sangat menyayangimu. Sosok pocong menyeramkan itu menimpali ucapan Ningsi. Dia bisa berubah seperti manusia lagi, tapi setelah kamu tinggal bersamanya selama 10 hari dan kamu bisa membawa kembali ibumu dan berubah menjadi manusia seutuhnya. Ucap sosok pocong yang ternyata itu adalah Wahyu, suami Ningsi di alam gaib. Tidak, jangan percaya kepadanya, Tari. Kamu tahu sendiri, makhluk halus seperti mereka itu penuh dengan tipu daya. Jangan sekali-kali kamu percaya pada mereka, seru Ilham, mencoba untuk mengingatkan gadis yang ia cintai. Teruslah merayu gadis itu, anak muda, dan tantemu akan seperti itu selamanya jika kamu tidak mau menyerahkan gadis yang kamu cintai itu kepadaku. Tiba-tiba Nina melompat ke bawah, merangkak berada tepat di hadapan Tari dan Ilham. Astagfirullahaladzim, tante, pekik Tari dan Ilham secara bersamaan. Matanya melotot, menatap kedua manusia di hadapannya.
dan lidah panjangnya menjulur hingga mengenai lantai rumah itu. Air liurnya menetes membasahi lantai, membuat Tari bergidik ngeri melihat penampakan Nina saat ini. Kemudian Nina melompat, menerjang tubuh ponakannya. Saat ini Ilham berada di bawah tubuh Nina. "Ya Allah, Kak Ilham!" pakik Tari. Tari berteriak, gadis cantik itu kemudian berjalan mendekati kekasihnya, mencoba untuk melepaskan tangan Nina yang hendak mencekik leher ponakannya sendiri. "Tante, sadar tante!" seru Tari sembari terus mencoba untuk melepaskan tangannya. "Tari, menjauhlah!" "Tapi kakak bilang kamu menjauh. Ini sangat berbahaya untukmu." Kemudian dengan terpaksa Tari menjauh, berjalan mundur dengan air mata yang terus berlinang. Ilham segera melafalkan ayat suci Al-Quran, meskipun dengan terpotong-potong, karena lehernya yang terasa sangat sakit, dan nafasnya yang mulai tercekat. Cukup lama dokter muda itu melafalkan ayat suci Al-Quran. Beberapa menit kemudian Nina melepaskan tangannya dari leher Ilham, dan wujudnya kembali seperti semula. Tidak lagi menyeramkan seperti tadi, lidah dan matanya kembali normal lagi. "Alhamdulillah," seru Ilham. Wanita yang tidak pernah melepaskan jilbabnya itu kemudian tergeletak di lantai tidak sadarkan diri. Tidak disangka, sosok pocong menyeramkan itu berteriak, awas kamu Ilham, aku akan kembali untuk memusnahkan kamu." Detik berikutnya pocong itu menghilang. Begitupun dengan Ningsih, ia perlahan menghilang menembus dinding. "Ibu!" Gadis itu tidak bisa menjangkau ibunya lagi. Air matanya terus bercucuran membasahi pipinya. Saat ini Tari benar-benar merasa sangat lelah. Sudah lama ia berjuang untuk menyelamatkan ibunya, tapi hingga detik ini ia tidak mampu untuk menyelamatkan sang ibu. Gadis cantik berambut panjang itu sedang berada di titik terendahnya. Ia rasa apa yang telah dilakukannya selama ini sia-sia, tidak bisa menyelamatkan ibunya, namun justru masalah terus datang silih berganti. Masalah itu tidak datang hanya untuk dirinya, tetapi juga membawa orang-orang yang ia sayang kepada masalahnya. Kali ini Tari benar-benar merasa frustasi. Tidak tahu apalagi yang harus ia lakukan. Ia tidak mau membuat orang-orang yang ada di dekatnya menjadi terluka seperti saat ini. Pocong itu tidak pantang menyerah untuk membawa dirinya hidup bersama mereka. Jika ia tidak mau menuruti keinginan pocong itu, maka taruhannya adalah nyawa orang-orang yang ia sayangi. Dan Tari tidak ingin itu terjadi kepada mereka. Pocong itu hanya menginginkan dirinya. Namun orang-orang di sekelilingnya harus mendapatkan masalah karena dirinya. "Aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Pocong itu hanya menginginkan aku. Aku tidak mau orang-orang yang aku sayangi ikut terlibat ke dalam masalah ini, hingga mereka semua terluka karena aku. Tidak ada pilihan lain selain aku harus menyerahkan diri kepada pocong itu, agar pocong itu tidak lagi mengganggu orang-orang yang aku sayangi." Tari berbicara di dalam hatinya. Kemudian gadis itu berjalan keluar menuju gerbang rumah. Ilham yang melihat itu langsung berdiri dan segera menyusul gadis yang ia cintai. Meskipun sebenarnya tubuhnya terasa masih sangat sakit, tubuhnya terasa tidak bertulang. Untuk berdiri pun rasanya sangat sulit, tapi ia tidak bisa membiarkan Tari salah mengambil langkah. Dokter muda itu tahu akan kemana Tari pergi. "Tari, tunggu. Apa yang akan kamu lakukan?" Dokter muda yang memiliki indera keenam itu berjalan tertati-tati, mencoba untuk menghentikan gadis yang ia cintai. Tari menoleh menatap wajah laki-laki yang ia cintai, dengan air mata yang terus bercucuran. Hatinya terasa sangat sakit sekali jika ia harus meninggalkan sosok laki-laki yang selama ini telah mewarnai hidupnya dan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan dirinya. Cukup sampai di sini Ilham harus mempertahankan dirinya, karena Tari tidak ingin lebih menyakiti laki-laki yang ia cintai itu. Lebih baik ia memilih hidup dengan keluarga pocong daripada pocong-pocong itu terus mengganggu kehidupan orang-orang yang ia cintai. Tari menggelengkan kepalanya. "Tidak Kak, jangan dekati aku lagi. Aku tidak mau Kak Ilham dan orang-orang yang dekat denganku terluka lagi karena aku. Semua ini salahku yang telah melibatkan kalian semua, sehingga Kak Ilham harus terluka seperti ini. Lihatlah ke sana Kak. Bu Nina dan Kak Sela tergeletak di atas lantai itu, semua karena aku. Aku tidak mau membuat kalian celaka lagi, terutama kamu Kak. Jadi lebih baik mulai saat ini, kalian tidak usah lagi dekat denganku. Aku akan menyusul ibu dan hidup bersamanya. Semua ini aku lakukan agar kalian terbebas dari teror pocong itu." Tidak hanya Tari yang menitikkan air matanya, dokter muda itu pun menangis dalam diam.
Ia tidak mau gadis yang dicintainya lebih memilih hidup dengan keluarga pocong. Ilham sangat mencintai Tari, tidak mau segala perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Sampai titik darah penghabisan, laki-laki itu akan memperjuangkan cintanya dan menyelamatkan gadis yang ia cintai dari teror pocong selama ini. Tidak Tari, kamu jangan gila. Kakak rela melakukan semua ini karena kakak sangat mencintai kamu. Sudah menjadi kewajiban kakak untuk menyelamatkan kamu dan menjagamu. Semua yang ada di dalam pikiranmu itu salah. Kamu hanya sedang merasa frustasi saja. Tidak baik mengambil keputusan di saat emosi seperti ini, Tari. Kembalilah masuk. Jangan bertindak bodoh seperti itu. Ilham mencoba terus untuk meyakinkan gadis yang ia cintai. Tidak ingin membiarkan Tari salah mengambil langkah. Kak, aku sudah sangat lelah dengan semua ini. Segala cara telah aku dan Kak Ilham lakukan. Tapi apa? Semuanya sia-sia. Pocong itu kini semakin menyerang kita. Mereka terus mengganggu Kak Ilham dan sekarang mengganggu Bu Nina dan juga Kak Sela. Aku tidak mau ada korban lagi. Jadi biarkanlah aku hidup bersama keluarga pocong, Kak. Dan semua ini akan berakhir. Hidup kakak akan kembali tenang seperti sebelum kakak mengenal aku. Kedua pocong yang mengharapkan Tari untuk hidup bersamanya berada tidak jauh dari gadis itu berdiri. Senyum mereka terbuka lebar. Sebentar lagi misinya akan berhasil, membawa Tari ke kehidupan mereka dan memilih untuk hidup bersama keluarga pocong. Tari, apa yang kamu katakan, ah? Tidak ada yang merasa terbebani dengan masalah ini. Kakak sangat ikhlas dengan semua yang kakak lakukan untukmu. Kakak tidak mau semua perjuangan kita selama ini menjadi sia-sia. Apa kamu tidak ingat saat kita berada di rumah tua itu? Kita bersama-sama melawan pria tua itu yang hendak membunuh kita berdua. Dan hebatnya kita bisa berhasil mengalahkannya. Apa semudah itu kamu melupakan semua yang telah kita hadapi bersama, Tari? Sadarlah, Tari. Kami semua di sini sangat menyayangi kamu. Kak, tolonglah. Kali ini hargai keputusanku. Aku benar-benar sangat merasa lelah dengan semua ini. Seolah-olah masalah ini tidak pernah berujung sebelum pocong itu mendapatkan aku. Sekelas Pak Kiai saja tidak bisa membebaskan ibu. Apalagi kita, Kak. Aku gak mau Kak Ilham mati sia-sia karena mempertahankan aku. Tari sayang, keputusanmu sudah sangat benar sayang. Marilah ikut bersama ibu. Kita akan hidup bahagia selamanya. Tari berjalan mendekati ibunya yang berdiri tidak jauh darinya. Ningsi yang didampingi oleh Wahyu tersenyum sangat senang karena putrinya telah mengambil keputusan yang sangat benar, yaitu memilih hidup dengan dirinya. Bagus Tari, ayo kemarilah, datanglah kepadaku dan menjadi budakku untuk selamanya. Kamu dan ibumu adalah milikku, dan sebentar lagi akulah makhluk terkuat yang tidak akan bisa mengalahkan aku. Wahyu berbicara pada dirinya sendiri. Sosok pocong menyeramkan itu merasa bangga pada dirinya sendiri karena sebentar lagi misinya akan berhasil untuk memiliki sebuah keluarga kecilnya selama ini ia dambakan, yaitu memiliki istri dan seorang anak. Gadis cantik bermata bulat itu benar-benar sudah membulatkan tekadnya untuk lebih memilih hidup dengan keluarga pocong daripada ia harus mengorbankan yang ada di sekelilingnya. Sekelebat bayangan saat ia bersama dengan laki-laki yang dicintainya menari-nari di dalam benaknya. Kebersamaannya bersama Ilham terus terbayang di pelupuk matanya. Kenangan manis dan segala perjuangannya selama ini bersama laki-laki yang sangat ia cintai terus terbayang-bayang. Saat ia menangis ketakutan dan memeluk tubuh Ilham dengan erat, bersama melawan pria tua saat di rumah tua itu, berlari di sebuah hutan angker dan terakhir saat ia dikerjai oleh Ilham. Saat gadis cantik itu menyangka jika Ilham telah meninggal dan ia mengungkapkan semua perasaannya selama ini, rasa suka dan duka telah ia lalui bersama. Tidak dapat dipungkiri Tari sangat sedih. Sebenarnya ia tidak mampu untuk meninggalkan laki-laki yang ia cintai. Namun tidak ada pilihan lain lagi. Ia tidak mau kekasihnya itu semakin terluka, sehingga bisa saja nyawanya terancam jika Tari masih mempertahankan dokter muda itu. Maafkan aku, Kak. Mungkin aku adalah seorang pengecut yang pasrah dengan keadaan. Tapi ini adalah jalan yang terbaik untuk kita berdua. Aku tidak mau Kak Ilham semakin menderita karena terus-menerus mendapatkan teror pocong yang menginginkanku, yang akhirnya berdampak kepada orang-orang yang ada di sekelilingku. Maafkan aku, Kak. Air matanya terus mengalir seiring dengan langkah kakinya yang terus berjalan menuju kedua pocong yang sedari tadi sudah menunggunya. Tari, Kakak mohon, jangan lakukan itu.
Kita masih bisa melawannya bersama-sama. Kakak yakin kita pasti bisa. Jangan menyerah begitu saja, Tari. Ilham terus berteriak, mencoba untuk meyakinkan gadis yang ia cintai bahwa pilihannya itu salah. Dokter muda itu terus berteriak memanggil nama Tari. Ayolah Tari, mendekatlah pada ibu dan ayah Wahyu. Tidak usah pedulikan teriakan laki-laki itu. Dia tidak sungguh-sungguh mencintai kamu. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih menyayangi dan mencintai kamu selain ibumu sendiri. Apa yang kamu pertahankan di dunia ini? Ayahmu sudah lama meninggal. Tidak ada lagi yang menyayangimu dengan tulus selain ibu. Laki-laki itu tidak benar-benar mencintai kamu. Dan seharusnya memang kamu meninggalkannya dan hiduplah bersama dengan ibu dan juga ayah Wahyu. Kami benar-benar sangat menyayangi dan mencintaimu dengan tulus. Kami akan membahagiakan kamu dan ayah Wahyu sudah menganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Sama seperti Ilham, wanita yang berstatus sebagai ibunya Tari itu pun terus merayu putrinya agar mau memilih hidup bersama dengan dirinya dan juga suaminya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.